Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galibela Aprilia dari kelas C sore, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profesi kependidikan. Pengantar profesi kependidikan. Beberapa masalah yang mempengaruhi dalam pendidikan. Yang pertama, ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat mempengaruhi pendidikan dari segi keuangan. Fakta di lapangan bahwa orang yang mengalami krisis ekonomi tidak mampu menyesuaikan dengan proses kependidikan saat ini. Contohnya, jika dia tidak mampu membeli Android, maka dia akan ketinggalan dalam proses pembelajaran saat ini. Yang kedua adalah jika dia tidak mampu membeli kuota, maka dia akan ketinggalan informasi dalam pembelajaran. 2. Ada krisis politik. Kebijakan politik mempengaruhi proses penyelenggaraan pendidikan, seperti adanya perubahan kurikulum yang kita ketahui adalah K13. Sekarang adalah Merdeka Belajar. Belum sampai evaluasi perbaikan lagu inovasi yang saat ini muncul lagi. Jadi, kebijakan politik mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, ada krisis moral. Bisa kita lihat yang terjadi di sekeliling kita. Kalau dulu orang sangat menjaga etikanya, nilai dan moralnya. Tapi sekarang adalah kebalikannya. Banyak orang yang masih sekolah dan tergolong masih muda, pacaran di mana-mana, berbuat yang melanggar norma dengan santainya tanpa merasa dirinya itu salah, dan ia melihatkan dirinya itu biasa saja tanpa adanya rasa malu. Oke, next. Perubahan pendidikan dalam upaya meningkatkan SDM atau sumber daya manusia. Tidak sedikit orang-orang yang rela keluar duit banyak hanya untuk mendapatkan sebuah ijazah. Mereka tidak perlu prosesnya, tetapi perlu endingnya. Ada yang ingin mendapatkan praktise dengan ijazah tersebut bahwa ia adalah sarjana, bahwa dia seorang akademisi karena telah memiliki ijazah. Terus ada yang terorientasi pendidikan adalah untuk memperoleh pekerjaan. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu. Dengan berpendidikan, seseorang akan mudah mendapatkan pekerjaan. Padahal perlu kita ketahui, pendidikan adalah alat perlawanan dari ketiga tadi, dari prestise, ijazah, dan pekerjaan. Itu adalah salah satu bagian dari yang kita peroleh dari pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah membebaskan kita dari kebodohan, ketidakpahaman, serta kemiskinan dan penindasan. Pengertian profesi kependidikan. Pengertian profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan juga penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar dan mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya, selain profesional, ada profesionalisme. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada profesionalisasi. Adalah suatu proses menuju kepada perwujudan
dan meningkatkan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada profesi keguruan. Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1, dinyatakan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan profesi guru adalah sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kode etik profesi keguruan. Yang pertama adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Dan yang ketiga, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya adalah profesi kompetensi keguruan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa, dilihat dari berbagai aspek, seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Karena siswa memiliki karakter, sifat, interest yang berbeda. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Selanjutnya, guru profesional dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Standar kompetensi guru. Indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional yaitu 1. Mampu mengembangkan tanggung jawab guru dengan baik. 2. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. 3. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. 4. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Karakteristik tersebut dapat dideskripsikan dan dijabarkan sebagai berikut. Tanggung jawab guru. Yang pertama adalah tanggung jawab moral. Yang kedua adalah tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah. Yang ketiga adalah tanggung jawab bidang kemasyarakatan. Yang ketiga adalah tanggung jawab bidang kemasyarakatan. Dan yang keempat adalah tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Peran dan fungsi guru. Yang pertama adalah sebagai pendidikan dan pengajar.
Yang kedua adalah sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai pemimpin. Keempat, sebagai administrator. Dan yang kelima adalah sebagai pengelola pembelajaran. Kedudukan program BK di institusi pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan hendaknya mencakup dalam 3 bidang, yaitu bidang administrasi, kurikulum, dan layanan bimbingan dan konseling. Kesimpulannya adalah pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengajaran. Yang kedua adalah seseorang siswa yang terbebas dari masalah-masalah akan dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Dan yang ketiga adalah materi pelayanan BK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk penyesuaian pengajaran dengan individualitas siswa. Baiklah, semoga apa yang sudah saya sampaikan dan yang sudah saya jelaskan dapat mudah dipahami dan bisa dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.